Oke, ketemu lagi sama Om Bejo, Om Headsboy di sini. Masih kita belajar mengenai fisika inti ya. Fisika inti melanjutkan subpokok bahasan yang kemarin tuh. Oke, apa Om yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah struktur intinya ya. Struktur inti atau misalkan apa sih dalemannya inti atom gitu kan ya. Nah, nih struktur inti. Yuk, kita modelkan yang namanya model atom. Kemarin udah kita bahas lebih banyak kan ya di model-model atomnya. Nah, model atom yang paling diterima pada sampai saat ini adalah model atomnya Rutherford kan ya. Nah, ini model atom Rutherford kayak gini nih. Jadi yang namanya model atom menurut Rutherford itu udah terdiri dari inti atom sama kulitnya yang disebut elektron. Jadi yang kita sebut mana sih Om yang disebut inti atom? Nah, yang kamu sebut inti atom ya ini nih. Nah, ini inti atom nih. Nah, terdiri dari proton sama neutron. Nah, inti atom itu terdiri dari proton sama neutron. Proton itu bermuatan positif, kalau neutron itu tidak bermuatan. Terus ini yang kita sebut sih elektron, itu kulitnya. Artinya kalau kamu misalkan nggak tahu atom, ya udah kamu bayangin aja kacang atom ada kacangnya kan ya, ada intinya gitu ya, inti atom, ada kulitnya, ada terigunya, ya ada elektron. Itulah model atom yang paling diterima sampai saat ini. Oke, itu sederhananya ya model atom. Jadi ada elektron, ada inti atom. Oke. Nah, kemudian di kimia juga kamu udah belajar simbol-simbol atom. Ada atom misalkan mulai dari golongan pertama gitu ya, hidrogen, litium, natrium, oksigen dan seterusnya kan ya. Nah, ini model atomnya kan misalkan kita simpulkan ini kan ya. Nah, ini model atom. Atau misalkan apa namanya? Ya penulisan tentang atom gitu aja ya. Oke, dengan apa ini Om? Dengan X yaitu nama atomnya aja ya. Nah, kita simpulkan ini nama atom, nama atomnya atau nama unsurnya gitu ya. Tuh. Kalau A itu apa Om? Nah, kalau A itu kita sebutnya nomor massa ya. Kita sebut nomor massa itu yang di atas. Kalau Z apa Om? Z itu nomor atom. Oke, nomor atom. Sekaligus ini menyatakan yang namanya Z itu menyatakan apa Om? Jumlah proton dan juga jumlah elektron. Artinya jumlah proton sama jumlah elektron itu adalah sama, protonnya 2, elektronnya maaf, elektronnya juga 2. Artinya secara keseluruhan yang namanya atom itu bersifat netral. Artinya netral itu bukan tidak bermuatan ya. Artinya jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Oh, kalau begitu, kalau saya mau nyari jumlah proton atau jumlah elektron, berarti tinggal lihat yang bawahnya aja, Om. Iya, betul sekali. Terus, nah kan yang namanya inti atom itu kan ada jumlah neutronnya juga, Om. Gimana, Om, cara menentukan jumlah neutron? Nah, kalau untuk menentukan jumlah neutron, nah, saya bedain deh warnanya. Nah, kalau untuk menentukan jumlah neutron, ya udah, kamu tinggal ngurangin aja antara yang atas dikurangi yang bawah atau A min Z, itulah jumlah neutron. Oke Om, gimana Om? Gimana? Contohin dong Om. Boleh contohin. Siap nih. Misalkan contohnya ini, ada model atom apa? Kamu pengennya karbon. Karbon misalkan 12 sama 4. Nah, gitu contohnya ini mah ya. Sederhananya. Terus ya udah berarti kamu udah nyimpulin. Oh, berarti kalau ditanya berapa jumlah protonnya, ya udah kamu tinggal nyontek aja tuh. Berarti jumlah protonnya berapa? Oh, jumlah protonnya 4, karena tinggal lihat bawahnya aja. Jumlah elektronnya berapa Om? Ya tetap jumlah elektron sama jumlah proton kan sama, berarti nilainya juga 4. Oke, terus jumlah neutronnya gimana Om? Kalau jumlah neutronnya berarti ya A dikurangi Z, 12 kurang 4 berarti berapa? 8. Nah, itulah apa namanya, struktur atau bagian-bagian dalam inti atom. Jadi ada proton, ada neutron. Protonnya lihat yang bawah, elektronnya juga lihat yang bawah. Artinya proton sama neutron tadi proton sama elektron jumlahnya sama karena bersifat netral. Neutronnya tinggal dikurangi A min Z. Oke, itu sekilas tentang struktur inti atom. Lebih jauhnya kita akan membahas ini nih. Oke, tuh. Apa itu Om? Sorry. Oke, apa itu? Nah, ini akan kita pelajari adalah yang berikutnya adalah defek massa dan energi ikat inti. Nah, sebelumnya gini. Kenapa misalkan di dalam inti itu kan ada proton, ada neutron, kemudian ada proton lagi, kan protonnya nggak cuma satu Om, ada proton yang lainnya. Iya, betul sekali. Terus kenapa kan proton sama proton kan harusnya tolak menolak, tapi kok tetap berada dalam inti? Nah, kenapa bisa tetap berada dalam inti atom si proton-proton itu? Karena dia memiliki energi ikat
inti. Nah, inilah energi yang menyebabkan atau energi yang menjaga si inti-inti atom itu tetap berada dalam satu ikatan. Nah, meskipun dia sejenis gitu ya, artinya positif sama positif seharusnya tolak menolak karena dia mempunyai energi ikat inti, maka tetap berada dalam satu ikatan inti atom. Oke, berarti dari mana nih Om si energi ikat inti ini dapat? Ya dari adanya defek massa. Aduh, apa itu lagi Om defek massa? Sederhananya kalau yang namanya defek massa ini ilustrasinya. Tereng tuh. Gambar apaan ini Om? Kita simpulkan ini, kita anggap ini gambar semangka atau semangka. Nah, semangka itu sejenis buah-buahan atau ya udah anggap jeruk atau apa ada ya. Misalkan nih kamu punya satu butir semangka, satu butir semangka. Oke, kalau kamu kilo atau kalau kamu timbang berarti kan ntar ada massa semangka ya. Atau kita sebut massa semangka M gitu kan ya. Massa semangka kita sebut ya semuanya ini ada dagingnya, ada bijinya, kita sebut massa inti aja ya kalau di atom. Artinya segini itu disebutnya inti atom aja pokoknya ya. Oke, oke berarti kalau massa semangka, di sini ada apa nih? Ada biji-bijinya. Kalau kamu timbang masing-masing nih, kamu timbang massa penyusun semangka itu kan ada massa dagingnya, kita sebut massa protonnya aja deh ya. Oke. Kemudian ada bijinya. Oke, berarti ada bijinya. Berarti di sini ada massa anggap neutron. Nah, kalau kamu jumlahin massa proton sama massa neutron, berarti kan disebutnya ini massa penyusun inti kan ya, atau massa penyusun semangka. Oke, massa penyusun inti. Oke, kalau ini massa inti. Jadi saya apain dulu? Saya buletin dulu deh. Nah, kalau massa inti itu berarti massa semuanya, artinya massa satu atom. Kalau massa penyusun inti berarti kan kamu tinggal nambahin penyusun inti itu kan kamu kenal tadi apa? Proton sama neutron. Berarti kan ntar kamu jumlahin massa proton sama massa neutron disebut massa penyusun inti. Nah, di sini ada massa inti. Nah, setelah kamu hitung, ntar ada beberapa perbedaan, bukan ada beberapa perbedaan, ada selisih massa antara massa penyusun inti dengan massa inti atom itu sendiri. Artinya pasti beda nih. Massa satu butir semangka misalkan 1 kilo, sedangkan massa daging ditambah massa bijinya misalkan ada sekitar 1,03 kilo. Berarti kan ada beda massa tuh. Nah, itulah yang kita sebut defek massa. Artinya defek massa itu sederhananya kita sebut perbedaan atau selisih antara massa penyusun inti dengan massa inti atomnya. Nah, perbedaan atau selisih massa itu menurut teori kesetaraan massa energinya Om Albert Einstein berarti ntar akan menghasilkan yang namanya energi yang kita sebut energi ikat inti. Oh, kalau begitu sederhananya defek massa itu kita simpulkan delta M atau selisih massa kan ya. Massa penyusun inti, massa penyusun inti berarti kan ada massa siapa? Proton ditambah massa neutron. Oke, dikurangi siapa? Dikurangi massa inti atomnya. Nih, massa proton sama massa neutron tergantung siapa? Tergantung jumlah protonnya berapa. Di sini jumlah proton tadi simbolnya apa? Jumlah proton itu Z. Berarti kan ntar ada yang buku nulis Z kali MP, artinya berapa jumlah protonnya dikali dengan massa protonnya. Kemudian di sini ada massa neutron. Berarti massa neutron itu apa? A min Z. Makanya di sini ntar ada ditulis A min Z kali MN. Atau misalkan nggak usah ditulis juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Pokoknya ntar kita cek saja massa proton tambah massa neutron. Protonnya ada berapa? Neutronnya ada berapa? Nah, ini untuk menghitung apa nih? Defek massa. Oke, contoh misalkan gini. Tentukan defek massa dari misalkan atom, sebuah atom, misalkan atomnya atom apa nih, atom C lagi deh. Oke, misalkan atom C nya misalkan 12, ini tadi 4. Nah, berarti ntar kamu dapat nih ngitung delta masanya atau defek masanya. Berarti jumlah protonnya ada berapa tadi? Oh, jumlah protonnya ada 4. Berarti ntar 4 kali massa proton ditambah siapa? Neutron itu kan 12 kurangi 4, berarti ditambah 8 kali massa neutron. Nah, ini semuanya ntar ditambah dikurangi ntar massa inti atom karbon itu sendiri. Oke, nah itulah salah satu contoh untuk defek massa. Artinya perbedaan antara massa penyusun inti dengan massa intinya. Oke, nah akibat ada perbedaan antara massa penyusun dengan massa inti itu sendiri, maka timbul yang namanya energi ikat
inti. Nah, ini energi ikat inti itu energi yang menyebabkan atau menjaga si inti-inti atom atau si proton-proton tetap berada dalam satu ikatan inti atom. Akibat apa? Ya, akibat adanya defek massa menurut persamaan E sama dengan mc kuadrat tuh ya untuk Albert Einstein. Nah, maka di sini delta M itu tadi dikali 931. Kenapa Om dikali 931? Karena antar minta satuannya dalam mega elektron volt. Kalau dalam joule ya betul delta M delta M C kuadrat gitu ya. Karena biasanya dimintanya dalam MeV, ya udah tinggal apa nih? Tinggal delta M dikali 931. Delta M-nya dari mana Om? Ya dari sini. Ntar kamu masukin tuh, masukin ke mana? Ke sana tuh. Oke, tinggal dikali 931, itulah yang namanya energi ikat inti. Oke, karena satu ikatan inti ya berarti harus dikasih tanda Lope. Oke. Nah, itulah seputaran struktur inti atau apa namanya, inti-inti atom saling berikatan. Nah, artinya pertama tadi kita dapat menentukan jumlah proton sama jumlah elektron dan jumlah neutron. Kalau jumlah proton kamu lihat yang bawah aja, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau lihat kemudian ditanya jumlah neutron ya tinggal dikurangi A min Z. Kemudian defek massa tadi, defek massa itu sederhananya selisih antara massa penyusun inti dengan massa inti atomnya sendiri. Kemudian kalau delta atau misalkan defek massa dikali 931, yaitulah disebutnya energi ikat inti. Oke, untuk soal atau contoh soal dari energi inti atau misalkan apa namanya defek massa kita buka di video pembahasan contoh soalnya ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu materinya sampai sini. Semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam belajar fisika, dan semoga apa yang kamu dapatkan di sini kamu juga dapat mengajarkannya atau mengamalkannya ke saudara-saudara lo semuanya, teman-teman lo semuanya, dan ke seluruh siapa aja yang kamu kenal. Selamat belajar, sampai ketemu lagi sama Om Bejo. Assalamualaikum.